iman, kita percaya, tapi asal percaya. Jadi kita tidak tentang Tuhan ya misalnya. Kita hanya percaya kepada Allah. Allah itu ada misalnya. Kalau kita tidak menyaksikan sendiri atau tidak pernah menyaksikan, itu berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Kan seperti itu. Jadi iman itu bukan asal yakin ya. Mempercayai sesuatu bagi orang yang bernalar itu mestinya membuktikan sendiri. Seperti contoh itu tadi, yakin atau percaya bahwa jeruk itu manis, mestinya ia pernah merasakan bahwa makan jeruk, bahwa jeruk itu memang benar-benar manis. Karena bisa jadi kita nanti kena prank, kena tipu. Misalnya ada penjual jeruk yang bilang bahwa ini jeruk ini murah dan manis. Tahu-tahu ketika kita sudah membeli, kemudian kita coba makan, ternyata kecut. Dan itulah keyakinan atau kepercayaan yang tidak pernah dibuktikan. Itu berarti ada kemungkinan kita ini kena prank, kena tipu, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jombre Makrifat. Siang ini atau pertemuan kali ini kita akan mencoba berbagi sedikit tentang iman. Rukun iman bagi kita ya, rukun iman itu ada 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman pada qada dan qadar. Nah, sebelum membahas tentang ke-6 rukun iman itu tadi, yang perlu kita pahami untuk pertama kalinya bahwa iman itu, menurut bahasa iman itu kan percaya. Tetapi syarat orang untuk percaya pada sesuatu adalah ia mesti membuktikan sendiri. Misalnya, saya percaya bahwa jeruk itu rasanya manis. Nah, bagaimana agar saya percaya bahwa rasa jeruk itu manis? Mestinya saya merasakan atau makan jeruk itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah merasakannya, barulah kita percaya bahwa jeruk itu manis. Begitu juga dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita juga harus tahu betul, maksudnya percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Karenanya awaluddin ma'rifatullah, syarat orang untuk beragama adalah kenal dengan Tuhan. Dan rukun Islam yang pertama adalah syahadat, jadi menyaksikan sendiri. Menyaksikan itu maksudnya sesuatu yang bisa disaksikan, itu mestinya kita saksikan dengan ini ya, 5 panca indera ini. Karena kita di alam fisika, jadi untuk menyaksikan sesuatu itu mestinya bisa kita saksikan sendiri, misalnya dengan mata, atau kita pernah dengar, atau pernah mencium, atau pernah meraba dan merasa, seperti itu ya. Jadi itulah iman yang sesungguhnya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan iman? Kita percaya, tapi asal percaya. Jadi kita tidak tentang Tuhan ya misalnya. Kita hanya percaya kepada Allah. Allah itu ada misalnya. Kalau kita tidak menyaksikan sendiri atau tidak pernah menyaksikan, itu berarti
perlu dipertanyakan keimanan kita. Kan seperti itu. Jadi iman itu bukan asal yakin ya. Mempercayai sesuatu bagi orang yang bernalar itu mestinya membuktikan sendiri. Seperti contoh itu tadi, yakin atau percaya bahwa jeruk itu manis, mestinya ia pernah merasakan bahwa makan jeruk, bahwa jeruk itu memang benar-benar manis. Karena bisa jadi kita nanti kena prank, kena tipu. Misalnya ada penjual jeruk yang bilang bahwa ini jeruk ini murah dan manis. Tahu-tahu ketika kita sudah membeli, kemudian kita coba makan, ternyata kecut. Dan itulah keyakinan atau kepercayaan yang tidak pernah dibuktikan. Itu berarti ada kemungkinan kita ini kena prank, kena tipu, seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi yang perlu kita pahami adalah itu. Iman kepada Allah itu mestinya kita saksikan pada waktu kita bersyahadat. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Nah, setelah itu barulah iman kita baru bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ketika kita asal percaya saja itu tidak apa-apa, tapi itu konyol bagi orang yang bernalar ya. Karena percaya pada sesuatu yang tidak pernah dibuktikan. Nah, selanjutnya percaya dengan para malaikat. Setelah kita bersaksi akan adanya Tuhan dan kita meyakini akan adanya Tuhan, maka karena malaikat itu adalah pesuruh Tuhan, pesuruh ya. Jadi sesuatu ketika kita sudah percaya dengan Tuhan ya, itu kan kita tahu bahwa Tuhan itu seperti ini. Berarti ketika ada pesuruh yang datang kepada kita misalnya, kemudian mengatakan A, B, C, D, E, karena kita sudah paham, sudah kenal dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendeteksi, ini benar-benar malaikat. Karena yang selain malaikat itu kan iblis ya. Jadi malaikat itu yang patuh kepada Tuhan, kemudian iblis itu yang ingkar kepada Tuhan. Jadi ketika ada seseorang yang datang kepada kita misalnya, karena Nabi itu kan pernah mengatakan bahwa malaikat itu pernah datang dalam rupa seorang laki-laki, kan seperti itu ya. Jadi karena malaikat dan iblis itu gelombang itu bisa memasuki siapa saja. Nah, makanya untuk mendeteksi adanya ini malaikat atau ini iblis, itu mestinya kita membedakan itu. Ini gelombangnya malaikat, ini gelombangnya iblis. Nah, kunci untuk mengenali keduanya itu antara iblis dan malaikat itu adalah ketika kita sudah kenal Tuhan. Kunci di awal itu adalah iman kepada Tuhan, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita mengimani dengan adanya malaikat-malaikat itu. Karena ketika kita sudah kenal dengan Tuhan, kita bisa mendeteksi, tidak mungkin Tuhan itu menyuruh saya seperti ini. Tidak mungkin Tuhan itu melarang saya seperti ini, seperti itu. Jadi nantinya ketika kita sudah kenal dengan Tuhan, kita bisa mendeteksi antara ini gelombang iblis dan gelombang malaikat. Selanjutnya adalah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan saat ini ataupun kitab-kitab terdahulu. Mengapa? Karena kitab itu kan petunjuk ya, dan itu kalam qadim, kalamnya Tuhan sendiri. Ketika kita sudah bisa mendeteksi adanya Tuhan, kita pun tahu bahwa ini benar, kitab ini salah. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus percaya pada kitab-kitab terdahulu? Karena itu selalu sama ya, selalu sama. Bahasanya saja yang berbeda antara kitab-kitab itu. Antara kitab Injil
kitab Taurat, kitab Zabur, kemudian kitab Al-Quran, karena hanya 4 itu ya yang yang wajib ya, yang wajib kita percayai. Meskipun kitab-kitab itu mestinya banyak, seperti di agama Buddha, di agama Hindu dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan itu sama, esensinya adalah sama. Jadi kitab itu pastinya berisi tentang sejarah-sejarah, tentang apa ya, intinya itu tentang cerita, kemudian berisi tentang larangan, kemudian berisi tentang perintah, sebatas itu. Nah, karena kitab dari dulu itu sumbernya sama, sumbernya dari Allah itu sendiri, sehingga apa namanya, esensi atau inti, isi daripada kitab itu mestinya sama, pasti sama. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan, pastinya kita bisa mendeteksi, oh kitab ini benar, ini kitab yang memang Tuhan seperti ini. Jadi kita sudah tidak lagi apa itu namanya berbicara atau mengaku bahwa oh Al-Quran ini benar, Injil salah, atau oh Injil salah, Al-Quran itu tidak benar, ataupun oh Zabur dan Taurat itu apa itu, kitab itu sudah diubah dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Itu contoh saja. Hal-hal seperti itu tidak akan lagi ada ketika kita sudah kenal dengan Tuhan. Maka karena itu kitab itu berupa tuntunan dari Tuhan, dan kita sudah kenal Tuhan, jadi tuntunannya itu akan jelas. Makanya kita tidak akan lagi berbicara apa ya, istilahnya menang-menangan atau klaim sepihak bahwa kitab saya ini yang paling benar, kitab saya ini yang paling sempurna. Karena pada dasarnya kitab itu kan kalam qadim. Jadi kitab yang mesti kita percaya itu bukanlah kitab seperti mushaf, kemudian Bible seperti itu bukan itu. Karena mushaf dan juga Bible itu kan dibukukan jauh setelah, misalnya Al-Quran ya, Al-Quran itu kan dibukukan jauh setelah Nabi wafat atau Nabi Muhammad berlindung. Pada zaman dulu tidak ada itu Al-Quran itu kemudian dibukukan terus kita baca, itu tidak. Karena langsung, sumbernya langsung. Nah, mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Karena penterjemah dari kalam qadim, dari bahasa Tuhan, itu orang Arab yang pada saat itu adalah Nabi Muhammad. Makanya ketika Injil itu tiba-tiba berbahasa Ibrani, karena memang apa namanya penterjemahnya pada waktu itu adalah Nabi Isa. Nah, seperti itu ya, itu kitab. Dan kitab itu selalu sama, karena sumbernya sama dari Tuhan. Nah, ketika kita percaya pada Tuhan yang sama, itu berarti isinya pun sama. Antara kitab-kitab, kemudian malaikat-malaikat, itu juga sama. Jadi mungkin, jadi keseluruhan ini ya, antara Tuhan, kemudian malaikat, kemudian kemudian kitab, para nabi-nabi, itu mestinya ini sinkron. Kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar atau takdir, itu mestinya sinkron. Tidak bisa terus itu dipisah, tidak bisa. Karena itu berupa sistem. Jadi itu satu kesatuan. Ketika kita beriman kepada Allah, itu auto sebenarnya. Auto, otomatis kita bisa mengenali malaikat. Karena kita kenal sehingga kita percaya. Auto kita bisa mengenali itu kitab karena kita kenal Tuhan, sehingga kita paham, oh iya ini kalam Tuhan, seperti itu ya. Maka intinya adalah iman kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, awaluddin ma'rifatullah. Awal mula orang beragama adalah saat ia kenal Tuhan. Karena begitu kita kenal Tuhan, saat itu juga keseluruhan sistem itu
bisa kita deteksi. Makanya yang pertama adalah temukan orang yang bisa menghantarkanmu atau mengenalkanmu kepada Tuhan. Karena itu adalah syarat pertama, syarat wajib seseorang beragama. Tanpa itu agama kita zong. Begitu ya. Mungkin itu untuk pertemuan siang ini, dan ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi nanti yang mau serius, tertarik dan ingin belajar, bisa menghubungi admin Ilahi Anta Maksudi wa Ridhoka Matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.